Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dalam membaca hadis-hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh Abu Zakaria Al-Hafidh Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada hari ini insyaAllah kita akan membaca hadis yang ke-10. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik pula. Wa inna Allah ta'ala amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sama dengan apa yang diperintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik, yang thayyib, dan beramallah dengan amalan yang soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik, yang thayyib, yang telah kami berikan kepada kalian. Thumma dakhala ar-rajul, kemudian thumma dzakara ar-rajul, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ada seorang lelaki yutilus safar, ia telah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Asy'atha akbara, asy'atha kusut rambutnya, acak-acakan, akbara gobar, kelihatan tampak berdebu, pakaiannya lusuh, kotor. Yamuddu yadaihi ila sama, laki-laki ini menengadahkan tangannya ke langit, kedua tangannya ke langit, seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, dalam keadaan makanannya itu adalah haram, dan mashrabuhu haram, apa yang ia minum juga haram, wa malbasuhu haram, dan apa yang ia kenakan pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, maka ia kenyang dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajaba lidzalik, jika demikian keadaannya, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalam hadis ini ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Dalam hadis ini Rasulullah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan thayyib, dengan at-thayyib, yang bermakna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disucikan dari segala jenis kekurangan, segala jenis aib. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah thayyib, baik, maha baik. Tidak ada sedikit pun celah untuk kekurangan masuk padanya. Tidak ada sedikit pun celah untuk aib sekecil apapun itu masuk pada Allah Subhanahu wa taala. Karena innallaha thayyib, karena Allah itu adalah yang maha baik, maka Allah maha baik dari zatnya, dari nama-nama dan sifat-sifatnya, dari segala apa yang ia perintahkan kepada kita untuk dikerjakan, dan dari segala apa yang beliau perintahkan kepada kita untuk ditinggalkan. Semua itu adalah baik, semua itu adalah baik. Maka sederhananya dapat dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib dari segala sisi. Dari segala sisi, dari manapun, dari zatnya, dari nama dan sifatnya, dari perintahnya, dari larangannya, dari segala suatu hal tidak dapat dimasuki sedikit pun celah untuk celaan, untuk sesuatu yang buruk, untuk sesuatu yang kurang, untuk sesuatu yang aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat, karena kesempurnaan, kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh
karena itu makanya la yaqbalu illa thayyiba. Makanya Allah tidak menerima kecuali hal yang baik saja. Baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan. Tidaklah diterima kecuali dari yang baik-baik saja. Tidak diterima dari hal-hal yang tidak baik, dari ucapan, dari perbuatan. Tidak menerima hal-hal tersebut. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilaihi yas'adu al-kalim at-thayyib. Kepada Allah Subhanahu wa taala naik al-kalim at-thayyib. Maka Allah tidak menerima dari ucapan-ucapan yang buruk. Ucapan-ucapan yang buruk, tidak menerima ucapan atau amalan-amalan yang buruk. Tiada lain Allah hanya menerima hal yang baik karena Ia adalah at-thayyib. Allah tidak menerima sedekah seorang hamba apabila itu muncul dari al-kasb as-sayyi, didapati dari hal yang haram, hal yang haram tidak didapati karena Allah tidak menerima kecuali dari yang thayyib, kecuali dari yang baik. Adapun hal-hal yang buruk, jadi ketika Allah mengatakan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak menerima kecuali hal yang baik, maka berarti hal-hal yang buruk, al-khabith itu tidak diterima, tidak diterima dalam sisi apapun, baik itu dia buruk dari sisi zatnya ataupun dia buruk dari sisi cara untuk mendapatkannya, maka ia tetap tidak akan diterima dengan berdalilkan dengan hadis yang kita baca. Maka ketika seorang hamba atau seorang manusia bersedekah dengan dengan penghasilan atau yang penghasilan dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang tidak baik, maka Allah tidak akan menerimanya. Demikian pula perbuatan yang buruk, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ia mengikhlaskan amalannya untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Kadang amalan-amalan yang baik nampaknya seperti solat misalkan, tapi kalau ia lakukan itu untuk dipandang oleh manusia, untuk dikatakan seorang alim, ataukah ketika dia belajar menuntut ilmu, meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya untuk menuntut ilmu, itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik pada nampaknya. Akan tetapi jika ia niatkan hal itu untuk diangkat, disanjung, dipuja dan dipuji oleh manusia, maka itu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka haruslah amalan itu, ucapan itu baik dari segala sisinya agar bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi niatnya, dari segi cara ia mendapatkannya. Juga di antara contoh, mungkin orang belajar menggunakan buku, tapi buku yang ia gunakan itu adalah buku hasil dari curian, maka itu tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang thayyib, tidaklah dianggap sebagai sesuatu yang thayyib. Adapun ucapan-ucapan yang al-khabith, yang buruk, maka Allah juga tidak menerimanya dan Allah membenci hal tersebut berupa kedustaan, ghibah, namimah, adu domba dan persaksian palsu. Ini diantara ucapan-ucapan yang khabith, yang buruk. Ada juga di sana ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, mengandung kekufuran. Semua ini adalah ucapan yang khabith, yang buruk, dan Allah tidak menerima karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali dari yang thayyib, kecuali dari yang baik. Baik dari segala sisinya sebagaimana yang sudah kita terangkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa inna Allah ta'ala amarul mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Hal ini menunjukkan bahwa al-mursalin, para rasul dan orang-orang yang beriman itu sama. Mereka diperintah, mereka juga dilarang. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukan
menyamakan dari sisi derajat. Tentu beda ya Rasul dengan orang-orang yang beriman, sekalipun Rasul itu sudah pasti orang yang beriman, tapi tidak sebaliknya. Mereka diperintah dan dilarang. Mereka tidaklah berucap kecuali apa yang baik-baik saja. Kecuali apa yang baik-baik saja. Tidaklah mereka berucap dari hawa nafsu mereka. Tidaklah mereka berucap dengan anggapan-anggapan baik mereka. Tiada lain mereka melakukan suatu perbuatan adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan sesuai dengan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah." Apa yang didatangkan oleh Rasul maka ambillah, datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah, lakukanlah, dan apa yang dilarang kalian dilarang darinya maka berhenti dan tinggalkanlah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diperintah dan mereka juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka semuanya, baik itu para rasul dan orang-orang yang beriman, semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain, mereka hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amarul mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah juga memerintahkan para rasul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dalil akan hal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul dengan ucapan beliau taala, "Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan beramallah dengan amalan yang saleh. Kulu minat thayyibat, yaitu dari yang halal. At-thayyib itu adalah hal-hal yang halal. Wal khabith adalah hal-hal yang haram, lawan dari at-thayyib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kalian yang baik, yang thayyib-thayyib, dan Allah mengharamkan bagi kalian, atas kalian, hal-hal yang al-khaba'ith, yang buruk, Allah memerintahkan untuk memakan dari makanan yang baik, yang halal, yang mubah, dan melarang dari makan dari hal-hal yang haram, yang buruk. Kemudian setelah perintah makan dari hal-hal yang baik, yang halal tersebut, Allah berfirman, "Wa'amalu shaliha." Beramallah dengan amalan yang soleh. Karena ketahuilah bahwasanya makanan yang halal itu, itu membantu kita untuk melaksanakan amalan soleh. Itu dapat membantu kita dalam melaksanakan amalan soleh dan menjadikannya amalan soleh kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makanan-makanan yang haram, maka itu dapat menyebabkan rasa malas, rasa berat bagi badan untuk melakukan amalan yang soleh. Maka tidak akan pernah bercampur antara yang baik dengan yang buruk. Ketika makanannya baik, maka insyaallah ta'ala dengan izinnya maka kita akan mudah, dan hal itu akan membantu kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang soleh. Dan demikian sebaliknya, jika makanan-makanan kita yang kita masukkan ke dalam perut kita, maka itu adalah dapat menyebabkan kemalasan pada badan untuk melaksanakan amalan soleh.
saya ingat sekilas tentang satu faedah ketika orang tua Imam Bukhari kalau tidak salah ditanyai tentang bagaimana bisa anaknya begitu hebat, begitu kuat dalam menghafal. Kata orang tuanya, saya menjaga dan saya pastikan bahwa apa yang masuk di dalam mulutnya adalah hal yang halal. Adalah hal yang halal. Walau alam, saya lupa ingat apakah itu orang tuanya Imam Bukhari atau selainnya. Intinya ada di antara ulama salaf yang orang tuanya ditanyai tentang kehebatan anaknya dalam ilmu, dalam menghafal, dan ia menjawab dengan hal yang demikian, bahwa ia memastikan apa yang masuk dalam mulut anaknya itu adalah pasti dari hal yang halal dan yang baik. Maka makanan-makanan yang baik itu membantu kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang baik pula. Maka oleh karenanya kita lihat, ya kan, nampak bagi kita di lingkungan-lingkungan sekitar kita, didapati ketika kita melihat orang-orang yang waliyadu billah makan dari makanan yang haram, baik itu dari sisi cara mendapatkannya atau zat makanannya yang haram, mereka termasuk dari orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya belum pernah melihat sampai hari ini ada orang yang kerjanya minum khamar kemudian rajin datang sholat. Kalaupun dia rajin datang sholat, tidak tahu lagi apa niatnya. Jadi hal ini nampak sebenarnya di tengah-tengah kita. Ataukah coba kita introspeksi diri saja. Bagaimana ketika kita memakan makanan yang halal? Tentu itu akan memudahkan kita. Mungkin duduknya kita hari ini di tempat yang mulia ini adalah di antara sebab makanan yang halal yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin dengan hal yang sama. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik, makanan yang baik dari apa yang kami berikan, kami rezekikan kepada kalian. Perintah Allah kepada kaum mukminin untuk memakan makanan yang baik, yaitu makanan-makanan yang mubah, makanan-makanan yang mubah, baik dari sisi zatnya sebagaimana telah kita sebutkan tadi, baik dari sisi zatnya, baik dari sisi cara untuk mendapatkan makanan tersebut. Maka Allah berfirman kulu, amar, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan akan perintah memakan hal-hal yang baik, yang thayyib. Perintah ini makan dari makanan yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, itu padanya juga terkandung dan langsung dipahami berarti adanya larangan dari memakan makanan yang khaba'ith, yang buruk, Jadi sama perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul dan kepada para kaum orang-orang yang beriman, Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan contoh bagi orang-orang yang haram makanannya, dan ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ia telah memakan makanan haram, dalam keadaan juga sebab di istijabahnya, dikabulkannya doa itu juga terpenuhi padanya. Maka pada contoh yang akan kita baca yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
terkumpul padanya sebab-sebab pengabulan doa, tapi juga padanya terdapat penghalang dikabulkannya doa. Adapun sebab-sebab pengabulan doa, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yamuddu yadaihi atau yutilu safar atau yutilu as-safar, melakukan perjalanan jauh atau berada dalam perjalanan safar, itu diantara sebab-sebab dikabulkannya doa. Karena doa seorang musafir adalah diantara tempat yang besar kemungkinannya untuk, atau doanya seorang musafir adalah doa yang sangat besar kemungkinannya untuk dikabulkan, Itu yang pertama. Yang kedua adalah yutilus safar asy'atha akbar, keadaannya yang compang-camping atau lusuh. Maksudnya tidak ada padanya tanda-tanda atau bentuk-bentuk kesombongan. Tidak ada hal yang bisa disombongkan. Asy'atha akbar, kusut rambutnya, akbar kotor, berdebu pakaiannya, badannya. Tidak ada tanda-tanda padanya kesombongan. Adapun orang-orang yang memiliki kesombongan dalam dirinya, maka itulah diantara salah satu juga penghalang dari dikabulkannya doa. Maka pada orang tersebut ini, contoh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat sebab pengabulan doa, yaitu tawadu. Yang kedua asy'atha akbar. Kemudian yang ketiga adalah yamuddu yadaihi, ia menengadahkan tangannya, ia mengangkat tangannya ke atas langit. Dan ini diantara sebab dikabulkannya doa, sebab-sebab dikabulkannya doa. Mengapa kemudian orang ini mengangkat tangannya di atas langit? Ini adalah isyarat bahwasanya akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit, dan mengangkat tangan ketika berdoa adalah hal yang disyariatkan dan hal yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, sebab pengampunan doa adalah ucapan dia, ya Rabbi, pengakuan, ikrar akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada yang berhak mengabulkan doa selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diserahkan padanya doa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sini sudah berapa sebab? 4. Yang pertama, safar, keadaannya safar, dia adalah seorang musafir. Yang kedua adalah tawadu, asy'atha akbar. Bisa kita ringkas atau simpulkan sebagai tawadu, tidak ada kesombongan padanya. Yang ketiga, yamuddu yadaihi, menengadahkan tangannya ke atas langit, menunjukkan akan kerendahannya dia, karena ia meminta kepada Allah yang ada di atas langit. Kemudian yang keempat adalah ucapan dia, ya Rabbi, pengakuan bahwa ia adalah seorang hamba, pengakuan atau ikrar, penetapan akan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkumpul padanya sebab-sebab pengabulan doa. Akan tetapi selanjutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin bisa
ijabah doanya padahal dia dalam keadaan makanannya itu haram, minumannya itu haram, pakaiannya haram, dan dia kenyang dengan sesuatu yang haram. Bagaimana bisa fa'anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa ijabah doa tersebut, yaitu jauh dari kemungkinan untuk diijabah doanya, karena sekalipun terdapat padanya sebab-sebab pengabulan doa, tapi juga ada penghalangnya, ada juga penghalang dari doa. Maka dari hadis ini juga bisa kita petik faidah, memberi pemahaman kepada kita bahwasanya sepantasnya kita tidak fokus pada sebab-sebab apapun itu. Sebab-sebab keberhasilan dalam menuntut ilmu misalkan, kita tidak fokus pada hal ini. Tapi kita juga perlu memperhatikan penghalang-penghalang dari seseorang diharamkan mendapat ilmu. Mungkin kita telah jalani, mungkin kita telah penuhi sebagian besar atau kebanyakan dari sebab-sebab agar kita mendapatkan ilmu. Akan tetapi kita lupa bahwasanya di sana ada penghalang-penghalang dari menuntut ilmu. Ini yang kadang kita terlalaikan darinya. Sebagaimana hadis yang ada di hadapan kita, maka sepantasnya bagi kita untuk menempuh sebab dan berusaha dengan keras juga menjauh dari penghalang-penghalang yang dapat mewujudkan apa yang kita inginkan, sekalipun telah menempuh, telah mewujudkan sebab-sebabnya. Maka doa itu tidak diterima kecuali jika terpenuhi sebabnya dan ternafikan penghalang-penghalangnya. Terpenuhi sebabnya dan tidak ada hal-hal yang menghalangi dari doa tersebut diijabah. Maka dalil atau hadis yang ada di hadapan kita ini adalah dalil akan tahdir, peringatan dari jatuh atau terjatuh pada hal-hal yang haram. Hal-hal yang haram diambil dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, kulu minat thayyibat, makanlah dari hal-hal yang baik. Maka hal-hal yang haram itu, yang tidak baik itu tidak dimakan, tidak dimakan. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan kepada kita hal-hal yang baik dan telah mengharamkan kepada kita hal-hal yang buruk. Allah sendiri yang bilang, wa yuhillu lahumut thayyibat, Allah menghalalkan kepada kalian hal yang baik, dan wa yuharrimu alaihimu al-khaba'ith, dan Allah juga yang mengharamkan kepada kalian hal-hal yang buruk. Dari sini juga banyak hal yang bisa dipahami, termasuk diantaranya ya waliyadzubillah yang tersebar di tengah-tengah kita, di masyarakat kita, yaitu tentang rokok. Dia al-khaba'ith. Siapa ada di sini yang bisa membantah bahwasanya rokok bukan termasuk dari hal-hal yang khaba'ith? Bahwasanya dia bukan termasuk hal-hal yang buruk? Jangankan kita, yang bikin saja sudah tulis kok. Menyebabkan kanker apa segala macam, bahkan terakhir mereka sebutkan dapat membunuh. Lalu kemudian waliyadzubillah, jika ada di sana yang mengatakannya tidak termasuk dari hal-hal yang haram. Jelas, dalil-dalilnya sangat jelas. Dalil-dalilnya sangat jelas. Maka sepantasnya kita memahami nas-nas sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, serta sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini pantas untuk senantiasa kita letakkan di hadapan kita, agar senantiasa kita merasa merasa terawasi oleh syariat. Dan memang sepantasnya kita menjadikan diri kita ini, hawa nafsu kita ini berada, atau pandangan-pandangan kita ini berada di belakang syariat, dalil-dalil. Jadi dalil-dalil yang ada di depan, baru pemikiran kita yang ada di belakang mengikut. Bukan
hawa nafsu atau pemikiran serta pandangan-pandangan kita letakkan di depan, kemudian dalil ngikut di belakang. Ini masalah. Ini masalah. Maka seorang manusia yang ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan semua sebab-sebab atau terwujud padanya sebab-sebab pengabulan doa, dan ia menjauhi segala penghalang-penghalang dari dikabulkannya doa, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita. Kadang mungkin sebagian orang berkata dalam dirinya, atau ia telah berdoa sekian lama dan sekian banyak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkan doanya atau tidak mengabulkan doanya. Maka dari hadis ini perlu kita perhatikan kembali. Perlu kita perhatikan kembali dari apa-apa yang kita kenakan, apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita minum, sudahkah semuanya bersih dari hal-hal yang buruk? Maka jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah tidak mengijabah doa kita, padahal kita sendiri atau ada pada diri kita hal-hal yang menghalangi dari diijabahnya doa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa berdoa hanya kepadanya dengan mewujudkan segala sebab-sebab pengabulan doa dan menjauh dari penghalang tidak dikabulkannya doa. Kesimpulan dari hadis yang mulia, yang agung, yang ada di hadapan kita ini adalah bahwasanya Allah itu maha suci, Allah itu maha baik. Tidak ada sedikit pun celah bagi Allah untuk masuk padanya kekurangan sekecil apapun itu, untuk masuk padanya aib sekecil apapun itu. Tidak ada bagi Allah celaan-celaan sekecil apapun itu. Dan Allah cuma menerima hal-hal yang baik. Maka perlu kita perhatikan dari apa yang kita miliki. Sudahkah ia termasuk dari hal yang baik, atau sudahkah ia kita dapatkan dari cara yang baik? Maka hal ini perlu kita perhatikan. Di antaranya juga perintah memakan makanan yang halal, tidak memakan makan yang haram. Juga memberi kita pemahaman pengaruh akan makanan haram yang dapat mempengaruhi hati dan amalan kita. Makanan haram dapat melemahkan kita dari beramal amalan yang soleh, dapat menghalangi kita dari beramal amalan yang soleh. Berarti sebaliknya, ketika makanan-makanan kita halal, maka hal itu dapat membantu kita untuk beramal amalan yang soleh, yang baik, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga terdapat faidah bahwasanya doa-doa yang diijabah itu ada sebab-sebab, dan ada juga penghalang-penghalang dari tidak diijabahnya doa. Juga yang terakhir, pentingnya kita menjaga diri dari hal-hal yang haram. Dan ini penjagaan diri dari hal-hal yang haram sama halnya dengan bahwasanya kita menjaga hati dan amalan kita. Menjaga hati dan amalan kita, karena hal-hal yang haram dapat mempengaruhi keduanya. Dapat mempengaruhi hati dan dapat mempengaruhi amalan kita. Sebagaimana halnya kita pahami bahwasanya
tubuh ini, tubuh kita ini membutuhkan makanan-makanan yang sehat agar kita tetap sehat. Maka oleh karenanya demikian pula hati perlu asupan-asupan yang halal dan berkah. Toib, cukup sekian dulu hadis yang mulia ini yang senantiasa yang sepantasnya kita untuk senantiasa mengingatnya dan mengamalkannya Taib, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya hadis yang ke 11. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.